Diampih orang jadi camat bakal kejutan, sakit hati. Kenapa? Jadi camat diampihi, sakit hati berpisah dengan jabatan. Padahal rumah masih ada, kebun masih ada, toko masih ada, perhiasan masih ada, sapi kambing masih ada beisi. Hanya sebuting diambil Tuhan sudah sakit hati. Nah, orang banyak beisi harta, rumah terbakar, motor terbalik, bahumaan berhasil, sakit hati luar biasa. Padahal kambing hadangan banyak lagi beisi, tapi sudah sakit hati. Nah, kematian itu memisahkan semuaan yang dicintai hilang. Nah, orang-orang yang niatnya berusaha untuk dunia tadi, dia mati dalam keadaan bersangatan cinta kepada dunia itu. Bukan main sakitnya, bukan main sakitnya. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa qad warada fi akhbarin katsirah man hamma bi hasanati wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Wa fi hadithi Abdullah bin Amr man kanatid dunya niyyatahu ja'alallahu faqrahu baina aynaihi wa faraqaha arghaba ma yakunu fiha wa man takunil akhiratu niyyatahu ja'alallahu ta'ala ghinahu fi qalbihi wa jama'a alaihi day'atahu wa faraqaha azhada ma yakunu fiha. Wa bi hadithi Ummi Salamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakara jaisan yukhsabu bihim bil baida faqultu ya Rasulullah yakunu fihim al mukrahu wal ajir faqala yuhsyaruna ala nijatihim. Wa qala Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yaqtatilul muqtatilun ala niyat ila akhir. Makna daripada kalam al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, telah mendatang dalam hadis-hadis yang banyak, di antaranya man hamma bi hasanati wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Artinya barang siapa bercita-cita dengan suatu kebaikan dan ia tidak mengamalkannya, niscaya ditulis sebaginya satu kebaikan. Nah, maksud daripada ini hadis adalah orang-orang yang sudah membulatkan tikadnya, hatinya sudah bulat, sudah mantap untuk berbuat satu kebajikan. Namun karena ada sesuatu halangan yang kada bisa dihindari, sehingga dia tidak sempat atau tidak jadi melakukan apa yang diniatkannya atau dicita-citakannya itu, maka dia mendapat satu kebaikan, satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini
Ini salah satu di antara keutamaan niat seseorang. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan, man kanatid dunya niyyatahu ja'alallahu faqrahu baina aynayhi wa faraqaha arghaba ma yakunu fiha wa man takunil akhiratu niyyatahu ja'alallahu ta'ala ghinahu fi qalbihi wa jama'a alaihi dai'atahu wa faraqaha azhada ma yakunu fiha. Artinya, barang siapa yang dunia itu menjadi niatnya, niscaya Allah menjadikan kepakirannya di hadapannya, dan ia berpisah akan dunia dalam keadaan paling gemar sesuatu yang ia padanya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi niatnya, niscaya Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan Allah menghimpunkan baginya mata bendanya, dan ia berpisah akan dunia dalam keadaan paling zuhud yang ada padanya. Maksud ini hadis, seseorang berusaha, bekerja, niatnya itu untuk mencari dunia, untuk mengumpulkan dunia. Lalu dia berusaha dengan niat supaya bisa rumah kayak orang, supaya bisa kendaraan kayak orang, bisa ternak macam orang, bisa toko macam orang. Niatnya dunia. Lalu dia berusaha, bekerja. Nah, karena niatnya dunia tadi, Allah jadikan kepakiran itu di hadapannya. Artinya apa? Orang tersebut kada akan pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya. Selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Dan Allah matikan dia dalam keadaan dia sangat cinta kepada dunia itu. Nah, ini orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berusaha dengan tujuan adalah dunia. Bagawi, mengapakah tujuan? Hendak besi rumah kayak orang, hendak besi kendaraan kayak orang, hendak besi macam-macam perhiasan kayak orang, hendak nukar baju yang baik-baik kayak orang. Nah, itu ngarannya tujuannya mencari duit untuk dunia. Dihukum oleh Allah, pertama hidup selalu fakir, hatinya selalu kada pernah merasa kaya, dan mati dalam keadaan sangat cinta kepada dunia. Ini mati yang paling sakit ngarannya. Jadi kematian itu, sakitnya orang mati itu adalah lebih banyak sakitnya kepada sakit batin, sakit rohani, sakit hati. Kalau sakit awak itu masih kada seberapa. Kalau orang sakit awak tuh masih bisa tertawa. Tapi kalau orang sakit hati, tatawagin kayak menangisnya. Nah, orang yang mati itu kebanyakan sakitnya itu sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena dia berpisah lawan orang-orang dengan benda-benda yang dia sangat cinta. Nah, di situ sakitnya kematian. Sakitnya kematian di situ. Jadi orang-orang yang berusaha, bekerja dengan tujuan dunia tadi, matinya sakitnya luar biasa. Kita bayangkan, kita berisi rumah, kita berisi kendaraan, kita berisi kebun, kita berisi toko, kita banyak berisi perhiasan. Nah, kemudian satu saat nanti kita akan dipisahkan Tuhan dengan itu.
rumah nang bagus sudah kada jadi ampun kita lagi, kendaraan nang ada bukan ampun kita lagi, kabur nang banyak bukan ampun kita lagi, toko nang banyak bukan ampun kita, perhiasan nang banyak bukan ampun kita, jabatan nang ada ditinggalkan. Nah bayangkan kayak apa sakitnya hati kita. Orang umpamanya jadi camat, bisi rumah ada, kendaraan ada, toko ada, kebun ada, camat lagi. Diampihi orang jadi camat, sakit hati. Diampihi orang jadi camat bakal kejutan, sakit hati. Kenapa? Jadi camat diampihi, sakit hati, berpisah dengan jabatan. Padahal rumah masih ada, kebun masih ada, toko masih ada, perhiasan masih ada, sapi kambing masih ada beisi. Hanya sebuting diambil Tuhan sudah sakit hati. Nah, orang banyak beisi harta, rumah terbakar, motor terbalik, bahumaan berhasil, sakit hati luar biasa. Padahal kambing hadangan banyak lagi beisi, tapi sudah sakit hati. Nah kematian itu memisahkan semuaan yang dicintai hilang. Nah orang-orang yang niatnya berusaha untuk dunia tadi, dia mati dalam keadaan bersangatan cinta kepada dunia itu. Bukan main sakitnya, bukan main sakitnya. Nah lalu sambungan hadis ini, siapa-siapa yang adalah niatnya itu akhirat, niatnya akhirat, itu Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, dan Allah himpunkan mata bendanya, dan Allah matikan dia dalam keadaan sedikit pun tidak ada cinta kepada dunia. Nyaman matinya tuh, nyaman matinya. Orang berusaha bekerja niatnya supaya kawan naik haji. Nah berarti ini niat untuk akhirat. Inya bekerja berusaha dengan niat supaya bisa menafkahi anak bininya. Nah ini niat akhirat. Orang berusaha bekerja supaya bisa berbuat baik kepada keluarga, sosial, bersedekah. Orang berusaha dengan niat supaya bisa membantu fakir miskin. Nah ini niat benang baik. Bila kita berusaha niatnya seperti itu, Allah berikan kekayaan dalam hati kita. Hati kita akan merasa kaya dengan apa yang diberikan Allah. Hati kita akan merasa puas dengan apa yang diberikan Allah, dan kita mati dalam keadaan sangat zuhud, sangat tidak cinta kepada dunia. Kita bisi sandal 5, 4 nang kada kita sayangi, puang payal di pelatar, sebuting nang disayangi. Nah 4 itu hilang, ada apa ya kita? 4 tuh hilang, tapi kita kada sayang sama sandal itu, sakitlah hati. Kenapa? Kenapa? Karena kita zuhud dengan sandal itu. Kita zuhud dengan sandal itu, hilang ke-4-nya, ya tuh ada apa? Nah, kaitulah orang-orang yang berusaha dengan niat akhirat, dia mati dalam keadaan sedikit pun hatinya tidak ada mencintai dunia. Matinya lalu nyaman. Nah, wa faraqaha azhada ma yakunu biha. Dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentara di mana padang pasir menenggelamkan mereka. Lalu saya bertanya, ujar Ummi Salamah, ya Rasulullah, di antara mereka ada orang yang dipaksa dan ada orang yang menjadi buruh. Maka Rasulullah SAW bersabda, yuhsyaruna ala niyatihim, artinya mereka dihalau menurut niat mereka. Ini ada pasukan perang, hendak menyerang sesuatu daerah. Sampai di tanah lapang, ditenggelamkan Allah. Maka di tanah lapang itu banyak manusia-manusia lain yang kada tentara, umpat juga tenggelam. Nah kayak apa mereka itu?
Lalu jar Nabi, nanti mereka dibangkit Allah sesuai dengan niat-niat mereka itu. Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yaqtatilul muqtatilun 'alan niyat. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berperang itu berperang menurut niat mereka. Belum tentu orang yang perang sabilillah itu baik, tergantung niat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqas saffani nazalatil malaikatu taktubul khalqa ala maratibihim. Fulanun yuqatilu lid-dunya, fulanun yuqatilu hamiyah, fulanun yuqatilu asabiyyah. Ala fala taqulu fulanun qutila fi sabilillah, faman qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Artinya apabila dua barisan perang bertemu, Islam lawan kafir, dua pasukan bertemu, maka malaikat turun untuk menulis manusia menurut tingkatan mereka. Si fulan berperang karena dunia, si fulan itu berperang untuk mencari harta pampasan perang. Walaupun inya mati dibunuh orang kafir, ini orang kada sabilillah. Si fulan berperang karena marah, aku saling sarikan lawan si fulan itu nah, lawan si kafir itu hendak membunuh, kada wani rahatan berperang pas bertemuan nih, balas dendam. Si fulan berperang karena fanatik golongan, kabilah-kabilah, suku-suku. Ingatlah, janganlah kamu berkata si fulan terbunuh fi sabilillah, maka barang siapa berperang agar agama Allah itu paling tinggi, maka ia di jalan Allah. Jadi kita jangan hendak mengatakan si fulan itu adalah fi sabilillah. Orang nang sabilillah itu orang yang berperang dengan tujuan meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuai dengan hadis yang dahulu bahwa Allah tidak memandang kepada rupa kalian, Allah tidak memandang kepada kekuatan kalian, tapi Allah memandang kepada qulubikum wa amalikum. Allah memandang kepada amal, pada hati kamu dan amal kamu. Jadi hati dipandang Allah dahulu. Bila niatnya bagus, hanya selanjutnya Allah menilai amal perbuatannya. An-Nabi dzari'ati wa huwa